Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bid'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Musyahadatul kiram, ayuhan nas dimanapun anda berada. Alhamdulillah, pada kali ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di kajian online Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa keberkahan kepada kita. Karena apa? Karena pembahasan kali ini pembahasan yang luar biasa mengenai permasalahan-permasalahan hati, yang mana hati ini tidak bisa diukur berapa dalamnya dan diukur berapa panjangnya. Ya, karena tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu hati. Maka apabila baik hati kita, insya Allah pandangan Allah kepada kita, sesuatu itu apabila diisi oleh siraman-siraman rohani, ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan terang benderang. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan di dalam kajian kali ini. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin musyahadatul kiram dimanapun anda berada, hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslim, menjaga hati dari maksiat kewajiban bagi setiap muslim. Wa kadzal hifdzul a'dha' sab'ah fardun 'ain ala kulli muslim, begitu juga menjaga anggota tubuh yang 7. Ya, nanti disebutkan satu persatu anggota tubuh yang 7 itu apa? Itu kewajiban bagi setiap individu. Bagi setiap individu muslim ini berkewajiban menjaga 7 anggota badan tersebut. Sebelum pembahasan kita lebih lanjutkan, kita harus mengetahui apa itu hati. Galbun wal lahmun sanubari. Hati adalah daging atau sanubari. Bahasa Arabnya sanubari. Ai daging minal asfal al-ghalidhu minal a'la, yang mana bawahnya kecil, atasnya besar. Fi janibil aisar minas sadr, di sebelah kiri dari dada kita. Ini adalah hati. Wal murad huna, yang dimaksud di hati di sini adalah al-latifah ar-rabbaniyah allati hiya mahallun nadrullah ta'ala, merupakan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadat jasad kulluh, ala wa hiya al-qalb." Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat salahat jasad kulluh. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Wa idza fasadat fasadat jasad kulluh ala wa hiyal qalb. Jika rusak segumpal darah itu, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah apa itu, yaitu hati. Hati kita apabila baik, maka perilaku, tingkah laku, ucapan yang keluar dari mulut kita, pendengaran yang kita dengar, ini akan baik. Tapi apabila buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuh kita ini. Karena apa? Al-mail, hati ini cenderung kemana? Cenderung ke kebaikan atau ke keburukan. Kemudian yang pertama adalah ma'asil galab. Ma'asil galab, famin ma'asil galab, pembahasan tentang penyakit-penyakit hati. Asyak fillahi ta'ala,
Kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ragu apa? Ragu tentang adanya Allah fil wujuh wa fi sifati min sifatihil wajibah lahu ta'ala. Antara sifat kewajiban atau sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala kita ragu. Yang pertama sifat wujud. Kita tidak boleh ragu kepada Allah bahwa Allah itu pasti ada. Allah al-mawjud. Allah pasti ada. Kadang-kadang kita tidak mengetahui. Yang belum kita ketahui masih banyak. Ya, yang belum kita ketahui masih banyak. Dan kadang-kadang yang belum kita ketahui kita tidak tahu itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah wujud. Allah pasti ada. Wa fi sifatih min sifatil wajibah. Di antara sifat-sifat wajibah bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Esa. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadis. Qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qadrat iradat ilmu hayat. Itu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Wal amin min makrillah, dan kita merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari maksiat hati. Kita tidak boleh merasa aman dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang merasa aman dari siksanya Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah dia melakukan maksiat. Maka dia akan mudah melakukan sesuatu hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia merasa aman. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab. Padahal di dalam Al-Qur'an, afa aminu makrullah fala ya'manu makrullah illa qaulul khasirin. Maka ada orang yang merasa aman dari murkanya Allah, fala ya'man makrullah illa qaumul khasirin. Tidak ada yang merasa aman dari murkanya Allah, dari azabnya Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Karena apa? Dia akan memudahkan segala macam maksiat, segala macam zaliman. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-qunut min rahmatillah. Wal qunut min rahmatillah taala. Putus asa. Putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak boleh berputus asa. Dalam Al-Qur'an, qul ya ibadilladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Qul ya ibadi, katakan wahai Muhammad, ya ibadi, hamba-hambaku, alladzi asrafu ala anfusihim, yang mana hamba-hambaku ini melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa sekalian. Innahu wal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nah, ini kita bisa menggabungkan antara dua penyakit tadi, wal amnu min makrillah wal qunut min rahmatillah. Seperti roja wal khauf. Roja ini adalah harapan kita kepada Allah, wal khauf rasa takut kita kepada Allah. Raja adalah harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti merahmati kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni kita. Ini raja kepada Allah. Wal khauf, khauf ini takut akan ancaman Allah, takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini raja wal khauf ini harus seimbang. Tidak boleh salah satu lebih kuat atau salah satu lebih lemah. Semuanya harus seimbang. Karena ulama-ulama mengatakan ar-raja wal khauf ini seperti dua sayap. Dua sayap. Kita berharap kepada Allah dan kita takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini amnun min makrillah. Kita tidak boleh merasa aman dari azabnya Allah. Selalu berhati-hati di dalam
kehidupan ini jangan sampai kita terpeleset dan terjatuh ke jurang kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Wal qunut min rahmatillah, dan kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luasnya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu cinta kepada umatnya, sampai di akhir-akhir hayatnya beliau menyebut ummati, 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 selalu memikirkan keadaan umatnya ketika beliau hidup sampai beliau meninggal, selalu dipikirkan. Begitu besar cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad, aku serahkan seluruh hukuman, aku serahkan, pasrahkan segala urusan hamba-hambaku, umatmu ini kepadamu. Apa jawabnya Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi? Ya, alhamdulillah, akan saya putuskan semuanya, surga semuanya. Apa katanya Nabi Muhammad SAW? Tidak, ya Allah, Engkau lebih rahim, Engkau lebih sayang, Engkau lebih cinta kepada hamba-hambamu daripada aku. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin ciptaannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Begitu besar cinta Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah takabbur, wa takabbur ala ibadillah ta'ala. Dalam Al-Quran, innahu la yuhibbul mutakabbirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Takabur ini adalah sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah ini kecil, sebiji atom, sebiji wijen. Ada sebiji wijen kesombongan dalam diri kita, sudah tidak masuk surga. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis selanjutnya, faqala rajul, salah satu sahabat Nabi bertanya, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan, sesungguhnya seseorang ini menyukai baju yang indah-indah, wa na'luhu hasanan, dan sandal yang indah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutnya bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibir badrul haq wa ghamtun nas, kesombongan itu adalah menyombongi kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ini yang disebut sombong. Dia meremehkan manusia dan menolak kebenaran, dia sombong. Nah, ini yang termasuk di dalam al-kibir, ikhtigar, merendahkan orang. Merendahkan orang. Ada cerita Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, yang mana tidak masuk di dalam kota Aden kecuali orang-orang yang memiliki karamah. Habib Abu Bakar Al-Adani. Habib Abu Bakar Al-Adani ketika mau masuk kota Aden, apa yang kau mau keluarkan? Karamah apa yang kau bisa? Kemudian Al-Habib Abu Bakar Al-Adani ini mengangkat tangan, kemudian turunlah hujan susu. Habib Abu Bakar Al-Adani ketika di masa-masa kecilnya, ketika Habib Abu Bakar Al-Adani mau berdakwah, abahnya Habib Abdullah, Habib Abdullah ini mengetes anaknya, mengetes Habib Abu Bakar ini, ya Abu Bakar, kau carilah orang-orang yang mana lebih baik dari kamu. Kamu pergi boleh, asal engkau tahu jawabannya.
cari orang yang lebih buruk dari kamu. Jalanlah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Dia lihat ke pasar, banyak orang-orang yang duduk, ada yang tua, ada yang muda. Ini mungkin karena apa? Orang duduk di pasar, dia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tua sudah sebentar lagi meninggal. Ada anak yang muda yang masih sedikit ilmu dan amalnya. Kemudian berpikir Al-Habib Abu Bakar, ini mungkin lebih. Ketika mau balik dia pikir lagi, ini orang tua yang mana lebih banyak amalnya dari aku. Yang ini orang muda lebih sedikit maksiatnya dari aku. Pasti dia lebih baik dariku. Berarti orang-orang ini lebih baik dari. Kemudian jalan lagi, ketemulah orang-orang yang minum khamar, orang yang bermaksiat kepada Allah, jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berpikir, ini orang, aku lebih baik darinya. Kenapa? Dia maksiat, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terjerumus di dalam kemaksiatan. Ini lebih baik dari aku. Ketika mau balik, beberapa langkah kemudian terfikir, ya Allah, ini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang ini, kemudian dia menghabiskan umurnya untuk beribadah, dia pulang tobat kepada Allah, kemudian menyembah dengan sebaik-baik persembahan kepada Allah, tentu dia lebih baik dari aku. Berarti Habib Abu Bakar ini belum menemukan seorang yang lebih. Kemudian dicari sampai ketemu sama anjing. Anjing di pasar lagi mencari makan. Ini hewan ini. Ini hewan, tentunya aku manusia lebih baik dari hewan ini. Dia sudah najis. Dia mencari kotoran. Aku akan bilang ke abahku bahwa aku telah menemukan bahwa yang lebih buruk dari aku ada, anjing ini. Kemudian beberapa langkah dia berpikir lagi, ya Allah, ini anjing, ini hewan emang najis, emang buruk di dunia. Tapi ketika nanti di akhirat, kalau dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya dihisab ala hasabi keadaan yang ada di dunia. Setelah itu sudah selesai, jadi debu. Tidak di neraka, tidak di surga, hilang hewan. Tapi aku nanti di akhirat, kalau amalku tidak baik, kalau amalku tidak banyak, maka aku terjerumus ke neraka, dan hewan tersebut lebih baik dari aku. Ini balik lagi berpikir, dicari-cari tidak ketemu, dia pulang ke rumah. Ya abah, saya tidak menemukan orang ataupun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang melebihi aku. Semuanya baik, semuanya indah, semuanya makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keistimewaan tersendiri. Apa jawabnya abahnya? Kau sekarang boleh keluar dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sudah mengetahui hakikat kehidupan yang ada di, menghilangkan kesombongan yang ada. Kenapa iblis dilaknat oleh Allah? Karena sombong. Disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau iblis. Karena apa? Sombong. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, kata. Ciptakan dia dari tanah dan diciptakan aku dari api. Kesombongan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wadawaul kibir, di sini disebutkan obatnya sombong. Apa itu? Obatnya sombong an-nadhar fil uyubi wa masaihi wa tafgiri fi dhi'fi wa ajzi. Melihat kekurangan-kekurangan kita, melihat aib-aib kita, kejelekan-kejelekan kita, dan sungguh kita lemah di hadapan Allah
Seperti asbabul dhil wa rafa'al himmah. Kita selalu menunjukkan kerendahan kita. Kerendahan kita. Karena kita ini tidak bisa apa-apa. Kita ini dhaif. Kita ini lemah. Bagaimana Al-Habib Hamid bin Umar? Habib Hamid bin Umar, salah seorang Alawiyin, cucu dari cucunya Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau berziarah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Ini Habib Hamid bin Umar ini kejauhan, tidak bisa mendekat karena apa? Karena berdesak-desakan di Raudhah. Tapi penjaga makam mendengar suara, "Wahai Hamid bin Umar, mendekatlah kepadaku, aku ingin melihat." Jaganya mendengar bisikan begitu. "Wahai Hamid bin Umar, mendekatlah kepadaku." 3 kali. "Wahai Hamid bin Umar, mendekatlah kepadaku." Bisikan dari mana? Bisikan dari Rasulullah SAW. Kemudian ditanya di saf pertama, "Adakah Hamid bin Umar di sini?" Tidak ada. Saf kedua, saf ketiga, "Adakah Hamid bin Umar di sini?" Tidak ada. Adanya di. Siapa yang ada namanya Hamid bin Umar? Pojokan di belakang. Beri jalan. Rasulullah SAW mau melihat. Dibukalah jalan. Sampailah dia di depan makamnya Rasulullah SAW. Ketika Al-Habib Hamid bin Umar sudah berada di depan makamnya, apakah dia sombong? "Oh, saya bisa mendekat." Dipanggil oleh Rasulullah SAW. Apa yang dia katakan? "Wahai yang hadirin ini, janganlah keluar kecuali menginjak dari bibiku ini." Keluarlah. Untuk apa? Untuk menghancurkan hatinya, biar tidak ada kesombongan. Kalau tidak keluar dari tempat ini, tolong injak bibiku ini, karena aku tidak mau sombong. Siapa orang menginjak? Hamid bin Umar. Ini luar biasa untuk menghilangkan. Itu adalah warisan dari Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Kemudian maksiat hati yang lain adalah riya. Riya yaitu ingin dilihat. Yutali'u 'ala khususiyah. Yang memiliki oleh manusia keistimewaan. Ini adalah riya. Wa dawa'uhu tahaqquq bi anal 'abad la yadur wa la yanfa'. Dan obat riya adalah dia berkeyakinan bahwa kita ini adalah hamba Allah, la yadur wa la yanfa'. Yang ada di sekeliling kita ini tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat, wala yadha wa la yarfa', tidak menjatuhkan dan tidak meninggikan. Ajizun ala islahin nafsi, fa kaifa bi qadri an yanfa'u ghairi. Lemah untuk memperbaiki dirinya, bagaimana mau memperbaiki orang lain? Innama amruhu biyadillah, majburun maghurun ala ma yuradu minhu. Dan kuasaan urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang mana menguasai, mengangkat dan menurunkan Allah Subhanahu wa taala, memberi dan tidak memberi Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki amal ibadah kita, perbaiki muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ujub bi taatillah. Ujub ini adalah bangga kita melakukan taat kepada Allah. Ini termasuk maksiat hati. Karena apa? Dia lupa. Dia tidak menyandarkan puasanya. Dia tidak menyandarkan salat tarawihnya. Dia tidak menyandarkan baca Al-Qur'annya. Dia tidak menyandarkan tahajudnya. Dia tidak menyandarkan salat duhanya. Dia tidak menyandarkan amal ibadahnya kepada Allah. Dia bangga sendiri. Saya ini lo bisa. Saya ini lo bisa. Nah, ini adalah namanya ujub. Dan obatnya adalah tabarri min hauli wa quwwati. Yaitu kita harus bersandar bahwa tiada daya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita melihat kerendahan hati kita. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, kita tidak akan bergerak. Ini obatnya dari bangga diri. Wal hasad wal hikid ala billah. Hasad dan hikid. Hasad dan hikid. Hasad ini hasud, wal hikid ini dendam kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala.
harus mengetahui. Kalau Al-Habib Muhammad Anis mengatakan hasud ini ada dua, biasa dan spesial. Kok bisa? Hasud biasa dan spesial. Iya, hasud biasa adalah iri hati. Iri hati, kepinginan dia tidak tercapai, pingin nikmatnya orang sampai kepada kita. Ini hasud yang biasa. Yang spesial gimana? Keinginan dia jangan sampai kok kenikmatan itu jatuh kepada orang lain, dan mudah-mudahan kenikmatan itu dihancurkan. Ini yang spesial. Naudzubillahi min, dan pengen bukan dikasih kenikmatan tapi dikasih mudarat. Ini naudzubillah, ini hasud yang spesial ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat hasud. Wal hikid, dendam. Idmarul adawah idza amila bi muqtadahu, dendam, ingin menghancurkan seseorang. Dan obatnya apa? Obatnya adalah kasr nafs, qatl tamawut tasa'u sadr, menghancurkan nafsu kita, membunuh apa yang ada di dalam, hilangkan semua. Wa yahsun khalqu, berbaik sangka kepada orang, hatta tuhibbun nas kafah wa la yabqa man takrahu ala wajhil ard, sehingga cinta kepada semua manusia tidak ada yang dia benci di muka bumi, seperti kisahnya tadi Habib Abu Bakar Al-Adni yang mana tidak melihat keburukan orang lain tapi melihat keburukan kepada diri sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa melihat. Kita kalau teliti keburukan kita ini lebih banyak daripada orang lain, cuma kita tidak mau menelitinya. Kita sukanya meneliti keburukan orang lain. Alhamdulillah. Amin. Wa minal hasad karahiyatun ni'mah 'alal muslim wastisghaliha. Makna hasud yaitu berharap hilangnya nikmat kepada muslim, wastisghaliha, dan dia ingin menghancurkan hasud. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat hasud. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyakit-penyakit hati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala telah hancurkan penyakit-penyakit hati kita. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita ketahui virus penyakit dohir, apabila kita sudah meninggal, tentunya penyakit tersebut akan hilang. Akan tetapi kalau kita masih memiliki penyakit hati, justru setelah meninggal kita akan lebih disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, menggerogoti amal ibadah kita karena ada penyakit-penyakit hati tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan penyakit hati dari diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi